melawan setiap ancaman yang datang. Jenderal Ahmad Yani yang berdiri teguh sampai akhir, memilih untuk tetap berpegang pada sumpahnya, meski harus membayar dengan nyawanya. Jenderal Nasution meskipun berhasil meloloskan diri, kehilangan sosok putrinya yang masih belia sebagai tanda kepedihan yang harus dibawanya seumur hidup. Para jenderal ini bersama mereka yang telah gugur adalah gugusan bintang yang bersinar terang di langit kemerdekaan kita. Tidak hanya mereka yang gugur, tetapi juga setiap jiwa yang terluka, yang rela berkorban tanpa pamrih untuk menjaga tanah air ini. Kisah mereka mengingatkan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang kita nikmati hari ini tercipta dari pengorbanan yang tak terhingga. Inilah sebuah pengorbanan untuk mereka-mereka yang telah mendahului kita, yang gugur demi merah putih, demi cita-cita bangsa yang tidak lagi terjajah. Meski mereka kini telah tiada, pengorbanan mereka akan selalu hidup dalam sanubari kita. Jadi, kita akan melakukan penculikan pada dini hari tanggal 30 September dengan target kepada para jenderal angkatan bersenjata. Maaf, instruksi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, maka ialah pemenangnya. Gimana Nasution? Coba tunjukkan di mana Nasution berada. Tidak ada, Bapak tidak ada di sini. Ada apa? Saya
Aku seorang petani Bojang Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabur. 1974 tanah air dan cinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Raja banyak peristiwa, peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia hanya ada di sejarah Indonesia. Tanggal 30 September 1965, Jakarta tidak seperti biasanya. Kota ini menyimpan detak-detak yang menggema, penuh rahasia, menyelimuti banyak jiwa dalam kecemasan yang dalam. Di balik tirai malam, beberapa sosok terkemuka negeri ini tidur dalam lelap yang tenang, tanpa tahu menau badai yang akan segera datang. Saat jarum jam menunjukkan mendekati tengah malam, sekelok peluru melesat, keheningan terpecah, sang jenderal melarikan diri ke kegelapan, meninggalkan tanda-tanda yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Di tempat lain, Jenderal Ahmad Yani yang tengah beristirahat saat pasukan pemberontak tiba di kediamannya, ia menolak panggilan untuk ikut. Namun, penolakan itu adalah akhir dari langkahnya pada malam itu. Dua pemimpin besar dalam dua cerita yang berakhir di titik yang sama. Keberanian dan ketulusan mereka telah mewarnai malam yang mencekam itu, membawa sejarah Indonesia ke titik balik yang tak terduga. Bangkit dari sumur. Sekian persembahan dari kelas 12E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelas 12E. Beri aplaus yang meriah.